Dalam konteks Papua, Komnas HAM RI Perwakilan Papua mencatat bahwa nilai-nilai kebebasan, keadilan, dan kesetaraan bagi semua warga negara belum sepenuhnya dirasakan. Isu kebebasan, terutama kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat di muka umum, masih menjadi soal yang terus dipertanyakan. Negara melalui aparat keamanan kerap kali membungkam ruang kebebasan bagi warga untuk menyampaikan aspirasinya. Isu kesetaraan dan keadilan pun dirasa belum maksimal. Pemberlakuan otonomi khusus dan penambahan daerah otonomi baru DOB belum memberikan dampak berarti bagi warga negara, terutama orang-orang asli Papua. Misalnya akses warga untuk memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, dan akses layanan sosial lainnya masih jauh dari harapan. Dalam sektor agraria, kehadiran investor termasuk pembangunan proyek strategis nasional PSN di beberapa daerah di Papua dikhawatirkan akan terus menimbulkan konflik dengan masyarakat adat setempat, di mana di sisi yang lain konflik dan kekerasan masih terus berulang, terutama di sejumlah daerah rawan konflik. Setiap kekerasan kerap menimbulkan korban, baik di pihak aparat, kelompok sipil bersenjata, dan warga sipil. Secara umum, situasi kekerasan pada tahun 2024, terutama kekerasan bersenjata, masih berulang seperti tahun-tahun sebelumnya. Tren eskalasi kekerasan di tanah Papua masih terus berlanjut dan cenderung meningkat. Sepanjang 1 Januari sampai 9 Desember 2024, Komnas HAM Republik Indonesia Perwakilan Papua mencatat sebanyak 85 kasus kekerasan yang terjadi di berbagai wilayah di tanah Papua. Dari 85 kasus kekerasan tersebut didominasi oleh peristiwa kontak senjata dan penembakan, serangan tunggal sebanyak 55 kasus, penganiayaan sebanyak 14 kasus, dan pengerusakan sebanyak 10, dan kerusuhan sebanyak 6 kasus, di mana satu peristiwa bisa menimbulkan lebih dari satu tindakan kekerasan. Dari jumlah kasus kekerasan tersebut, Kabupaten Puncak menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi, yaitu 13 kasus. Disusul Intan Jaya 11 kasus, Yahukimo dan Paniai masing-masing 10 kasus, Puncak Jaya 9 kasus, Pegunungan Bintang 7 kasus, Nabire 5 kasus, Jaya Wijaya, Dogiai, Mimika, dan Kerom masing-masing 3 kasus. Duga dan Maibrat masing-masing 2 kasus. Lani Jaya, Mambramo Tengah, Manokwari, Kota Jayapura masing-masing 1 kasus. Akibat berbagai kasus kekerasan tersebut, tercatat sebanyak 114 orang menjadi korban, yaitu 71 orang meninggal dunia dan 43 orang luka-luka. Jumlah korban tersebut terdiri dari 68 orang warga sipil, 40 orang meninggal dunia, dan 28 orang luka-luka. 20 orang aparat keamanan, 26 orang aparat keamanan, 15 orang meninggal dunia, dan 11 orang luka-luka. Dan 19
anggota Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka, 15 orang meninggal dunia dan 4 orang luka-luka, serta 1 warga negara asing meninggal dunia. 68 orang warga sipil tersebut terdiri dari 2 orang anak meninggal dunia dan 1 orang anak terluka. 2 perempuan meninggal dunia dan 4 perempuan luka-luka, serta 36 warga sipil laki-laki dewasa meninggal dunia dan 23 orang warga sipil laki-laki dewasa luka-luka. 19 orang TPNPB OPM tercatat semuanya laki-laki dewasa, di mana 15 orang meninggal dunia dan 4 orang terluka. Sedangkan 26 orang aparat keamanan terdiri dari anggota TNI sebanyak 9 orang meninggal dunia dan 7 orang luka-luka, dan anggota Polri sebanyak 6 orang meninggal dunia dan 4 orang luka-luka. Selain itu, berbagai kekerasan tersebut juga menimbulkan adanya gelombang pengungsian serta kerusakan sejumlah bangunan, kendaraan, dan pembakaran dan pengerusakan pesawat. Secara faktual, setiap konflik kekerasan yang terjadi dapat dilihat sebagai respon atas peristiwa sosial ekonomi maupun kebijakan politik. Di sisi lain, ketegangan maupun konflik bersenjata yang di Papua membutuhkan ruang-ruang dialog antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat maupun TPNPB OPM.